البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan terakhir terkait hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengenai hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Man hafizal hadis falyaqra. Naam, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk pada hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa qala man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mati dalam keadaan atasnya tanggungan puasa, yaitu dalam keadaan dia masih memiliki tanggungan hutang puasa, maka mempuasakan untuknya walinya. Di sini Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala beralih kepada pembahasan tentang bagaimana seseorang apabila mati dalam keadaan dia masih memiliki hutang puasa. Dan nas dalam hadis sharih dan sahih, karena hadis muttafaqun alaih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Naam, bahwasanya hutang puasa tersebut dilunasi oleh para walinya. Perhatikan catatan kaki terlebih dahulu. Wa qauluhu sama anhu waliyyu khabarun bima'na al-amr. Taqdiruhu falyasum anhu waliyyu. Wal wali huwa al-qarib wa qila huwa al-warithu khassah. Pada kalimat ini ada beberapa hal. Yang pertama tentang makna sama anhu waliyyu, di mana dikatakan di sini khabar yang bermakna perintah, sehingga maknanya yaitu berpuasa untuknya, yaitu untuk melunaskan hutang puasanya tersebut para walinya. Diperintahkan untuk mempuasakan atas nama si mayit yang telah meninggal dalam keadaan membawa hutang puasa. Dan terjadi khilaf apakah hal tersebut wajib atas para wali ataukah tidak. Jumhur ulama rahimahumullahu ta'ala, ikhwan, yang termasuk di dalamnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, menegaskan bahwasanya hal tersebut tidaklah wajib atas para wali, akan tapi disunnahkan. Lalu apa yang memalingkan dari perintah di dalam hadis sama anhu waliyuh? Sharifnya yaitu
firman Allah Subhanahu wa taala, wala taziru waziratun wizra ukhra. Di surat apa ini? Indah ya Talha. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Taib. Pada surat Al-An'am, bahwasanya seseorang tidaklah akan menanggung dosa dari orang yang lain. Demikian pula para wali tersebut, ya tidak terkena kewajiban untuk berpuasa demi melunasi puasa orang lain. Makanya sifat dari perintah yang didatangkan dalam bentuk khabar dalam hadis shoma anhu waliyuh, ini perintah yang maknanya apa? Indah Ibrar, perintah lil istihbab, perintah untuk menunjukkan sunnahnya. Taib. Karena kalau kita katakan wajib berarti akan mengharuskan adanya apa? Penetapan dosa atas para wali dikarenakan hutang puasa orang lain, ya kan? Taib. Sehingga hal tersebut menyelisih apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian juga pada makna shoma anhu waliyuh, makna wali di sini sekarang siapa? Dikatakan wal wali huwal qarib. Wali adalah kerabat dari si mayit. Wakilah, dan dikatakan juga bahwasanya makna wali adalah ahli warisnya secara khusus. Naam. Adapun para pewaris, ahli waris dari si mayit, maka jelas masuk dalam kategori wali. Secara keseluruhan, baik dia itu laki-laki ataupun perempuan. Baik. Dan mencakup juga kerabat, baik dia itu asabah ataukah ahli waris ataukah selain ahli waris. Tapi yang jelas untuk para ahli waris itu masuk di dalam kategori wali. Yang dalam hadis ini dianjurkan untuk melunaskan hutang puasa si mayit. Kemudian disebutkan setelahnya waqad ikhtalafa al-ulama fi hadhihi al-mas'alah. Fadhahaba Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i fil jadid ila annahu la yusamu 'anil mayyit. Dan para ulama berselisih tentang permasalahan ini, yaitu tentang permasalahan berpuasa atas nama si mayit, atau dengan kata lain berpuasa untuk melunaskan hutang puasa dari si mayit. Ada khilaf di kalangan para ulama. Abu Hanifah dan Imam Malik serta Imam Syafi'i pada pendapat baru beliau berpendapat bahwasanya tidak ada puasa atas nama mayit. Dalam artian berarti hutang si mayit ya tidak dipuasakan oleh para wali. Wa qala Ahmad wa Ishaq wa Abu Ubaid la yusamu anhu illa an-nadhr. Sedangkan Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawayh dan Abu Ubaid berpendapat bahwasanya
dipuasakan atas nama mayit tersebut hanya pada puasa nazar saja. Wa ajaza siyama 'anil mayyit ba'du ashabil hadits wa Syafi'i fil qadim. Kemudian pendapat ketiga membolehkan berpuasa ya atas nama si mayit untuk melunaskan hutangnya sebagian ahli hadis, demikian pula Imam Syafi'i pada pendapat lama beliau. Ini ringkasan permasalahan tentang masalah hukum mempuasakan hutang puasa dari seorang mayit. Nah, dan untuk memahami hal ini, akhwan, perlu diketahui hutang puasa yang bagaimana. Nah, yang dimaksud di dalam hadis. Perlu dilihat kondisi si mayit. Nah, kondisi si mayit, karena terkadang seorang salah dalam memahami maksud hutang puasa itu. Yang pertama, kawan, seorang yang mati, nah, dalam keadaan dia memiliki hutang puasa dikarenakan suatu sakit atau safar atau yang lainnya dari udzur-udzur yang membolehkan dia untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan, tapi dia belum sempat memiliki kesempatan untuk mengqadha'nya sampai meninggal. Contohnya bagaimana misalnya? Belum sempat Ramadan habis atau taruhlah pas di hari Id dia meninggal. Dia punya hutang 15 hari. 15 hari dia sakit. Kemudian 15 hari setelahnya dia sehat. Pas di hari Id meninggal. Nah, orang yang seperti ini dikatakan memiliki hutang puasa yang butuh untuk dilunasi oleh para wali, tidak? Kasih? Iya atau tidak? Tidak, Eva. Ada, berarti walinya berpuasa 15 hari. Dari Badri ada hutangnya. Dari Hasan punya hutang. Rifki? Hah? Punya hutang. Dari yang rajih, kalau dalam kondisi seperti itu, ikhwan, dia itu tidak dikatakan memiliki hutang, sehingga fala syai'a alaih, tidak ada kewajiban apapun atasnya. Kenapa? Karena belum memiliki waktu untuk apa? Untuk bisa melunasi hutangnya, kemudian langsung meninggal. Taib. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini, nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Siapa saja yang sakit atau safar kemudian dia meninggalkan puasa, maka dia wajib mengganti di hari-hari yang lain. Tapi untuk orang tadi belum datang ayyamun ukhar ini, belum datang hari-hari yang lain, sudah apa? Sudah terburu datang kematian. Nah, taib. Demikian pula kondisi tadi masuk dalam cakupan hadis, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, tunaikanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Dan kondisi orang tadi jelas kondisi orang yang sama sekali tidak punya kemampuan, waktunya tidak ada untuk melunasi. Dan ini pendapat a'immah arba'ah serta jumhur ahli ilmi. Orang yang seperti itu dikatakan tidak punya hutang, meninggal dalam kondisi tidak punya hutang. Paham? Baik. Kemudian kondisi yang kedua harus bisa bedakan dengan kondisi tadi. Seorang mayit, akhwan, meninggal.
Taib meninggalkan puasa wajib, tanggungan puasa wajib Ramadan atau puasa nazar atau kafarah. Yang sebelum kematiannya sebenarnya dia sudah ada kesempatan untuk mengqadha'nya, tapi belum sempat mengqadha', masih nyantai dulu lah, masih hari raya, masa 6 hari pengen tidak langsung melunasi. Karena pelunasan puasa kan waktunya muwassa', ya tidak? Pelunasan puasa waktunya muwassa'. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kabarkan, beliau mengqadha' hutang puasanya di bulan Sya'ban. Wanita setiap bulannya mereka memiliki hutang puasa tentunya, karena ada hari-hari di mana dia mengalami haid. Dan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya beliau tidak bisa untuk melunasi hutang puasanya kecuali pada bulan Sya'ban karena kesibukan untuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan waktu mengqadha itu muwassa'. Nah, orang ini yang punya hutang puasa, taruhlah dalam contoh awal tadi 15 hari hutang puasa karena sakit, kemudian sembuh. Dia berpuasa 15 hari berikutnya. Masuk Syawal dia sehat. Taib, dia berencana untuk berpuasa nanti di bulan Dzulhijjah. Qaddarallah ma syaa fa'al. Sebelum sempat dia mulai mengqadha' meninggal. Mulai mengqadha' meninggal. Kondisi inilah ikhwanifillah yang masuk dalam hadis. Taib, kondisi seperti ini yang masuk dalam hadis. Bahwasanya dia memiliki hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam shama anhu waliyuh. Baik itu hutang puasa Ramadan atau hutang puasa nazar atau hutang puasa kafarah, selama itu adalah puasa yang wajib atasnya, yang sebenarnya dia ada waktu dan kesempatan untuk melunasinya tapi belum melunasinya sampai meninggal, maka dia dikatakan terkena hutang puasa. Dan ini yang rajih mencakup semua jenis puasa yang merupakan pendapat ashabul hadis dan Imam Syafi'i pada pendapat yang lama. Yaitu dari puasa-puasa wajib maksudnya, baik puasa Ramadan, kafarah atau nazar. Berarti di dalam ta'liq kita pada pendapat yang keberapa? Pendapat yang ketiga. Taib. Dalilnya berdasarkan keumuman, man mata wa alaihi siyamun. Siyamun di sini nakirah, yang tidak ada tidak ada pembatasan puasa tertentu, sehingga mencakup semua puasa yang sifatnya wajib. Mencakup puasa yang sifatnya wajib, baik wajib karena Ramadan atau wajib karena nazar atau wajib karena kafarah. Dari mana kita mengambil bahwasanya puasa yang dimaksud puasa wajib? Dari lafaz mana dari hadis? Lafaz wa alaihi. Karena kalau puasa sunnah tidak ada wa alaihi siyam. Paham? Baik. Adapun tentang puasa nazar, maka jelas datang nas tentang masalah ini. Makanya sebagian fuqaha mengkhususkan puasa nazar saja, walaupun yang rajih tidak khusus puasa nazar. Di antaranya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam sahihain, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna ummi matat wa alaihi shaumu syahrin afa aqdihi anha.
Dalam sebagian riwayat alaihi saumu nadhrin. Ibuku meninggal dalam keadaan dia punya hutang puasa nazar. Dia bernazar untuk berpuasa tapi belum menunaikan nazarnya, sudah datang kematian terlebih dahulu. Yang dalam riwayat Bukhari dijelaskan jumlahnya 15 yauman, 15 hari. Maka perhatikan bagaimana Nabi menjawab. Kata beliau, "Lau kana ala ummika dainun akunta qadhiyahu anha." Seandainya ibumu memiliki suatu hutang, apakah engkau akan melunasinya? Qala na'am. Maka si laki-laki itu mengatakan, iya wahai Rasulullah. Qala fadainullahi ahaqqu an yuqda. Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk dilunasi. Maka di sini juga dorongan bagi para wali mayit untuk memperkuat ihtisab. Nah, dalam apa? Dalam melunaskan hutang si mayit terkait puasanya. Sebagaimana mereka bersemangat untuk membebaskan mayit dari tuntutan hutang dalam perkara duniawi, maka berupaya juga untuk melunaskan hutang-hutangnya terkait apa? Terkait hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam masalah ini hutang puasa. Nah, baik. Dan penyebutan puasa nazar ikhwan ini adalah apa? Adalah penyebutan salah satu bentuk dari puasa, bukan sebagai bentuk taqyid, sebagai bentuk apa? Pembatasan bahwasanya yang dianjurkan untuk wali melunasi hutang puasa hanya puasa nazar saja. Sebagaimana ditegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan yang lainnya. Inna hadits Ibnu Abbas suratun mustaqillah, yakni annahu minat tansis ala ba'di afradil am. Jadi ini contoh yang berdiri sendiri, masuk dalam bentuk tansis atas sebagian perkara yang masuk dalam cakupan lafaz umum. Karena tadi wa alaihi siyamun mencakup apa? Semua jenis puasa wajib. Tapi di sana ada yang mansus tentang puasa nazar. Maka tidak bisa kemudian kita katakan, oh berarti puasa nazar saja. Ini tidak sesuai dengan kaidah usuliyah. Tapi kita katakan dengan hadits Ibnu Abbas, maka menunjukkan sangat jelas bahwasanya puasa nazar masuk dalam cakupan hadits wa alaihi siyam. Baik. Demikian pula yang ditegaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau membantah mereka-mereka yang mengkhususkan bahwasanya pelunasan hutang puasa yang dianjurkan dalam hadis man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuh hanya pada puasa nazar. Nah, beliau bantah sebagaimana dalam Syarhul Mumti'. Nah, dan beliau merujihkan mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Nah, pada pendapat beliau yang lama, bahwasanya hadis mencakup pada semua jenis puasa wajib. Maka bagi para wali dianjurkan untuk melunaskan hutang puasanya. Baik. Sekarang ada bentuk masalah. Coba seorang ikhwan datang bulan Ramadan. Baik. Kemudian mengalami sakit 10 hari dia tidak berpuasa. Berarti kalau hari itu 30 dia bisa berpuasa 20 hari. Dia tidak akmal. Nah, baik. Kemudian dia sehat. Sehat sampai hari Id sehat. Nah, di hari ke-7 Syawal, hari ke-7 Syawal, qadarallah ma syaa fa'al, dia meninggal. Nah, berapa puasa yang dilakukan oleh para wali
yang mereka disunnahkan untuk melunasi. Apa Ilyas? Nah, berarti pada kasus yang demikian, jika dia mati belum melunasi puasanya tersebut, yang dihitung hutang puasa berarti cuma berapa? Cuma 6 hari. Nah, karena apa? Di ketujuh Syawal, ya ketujuh Syawal, ini kalau kita katakan sudah sempurna hari ketujuh misalnya. Nah, karena berarti dia hanya memiliki waktu untuk melunasi sebenarnya cuma berapa? Dari tanggal 2 sampai tanggal 7. Paham? Kecuali kalau 7-nya ini di pertengahan. Meninggalnya di siang hari. Nah, ini harus detail nanti bertanya. Meninggalnya di siang hari tanggal 7 misalnya. Kalau meninggalnya di siang hari tanggal 7 berarti hutangnya cuma berapa? Cuma 5 hari ya kan? Karena hari yang dia sebenarnya bisa untuk mengqadha cuman ada 5 hari. Nah, ini cara menghitung hutang puasa si mayit, kawan. Naam. Baik. Sehingga terbedakan antara apa? Antara si mayit yang memang tidak memiliki kemampuan untuk melunasi. Seperti orang yang sakit tidak diharapkan sembuhnya, kawan. Seorang walaupun meninggalkan 1 bulan Ramadan full karena sakit. Dari Ramadan keluar Ramadan, belum sembuh. Syawal belum sembuh. Meninggal. Maka dia punya hutang puasa tidak, Talha? Hah? Punya hutang puasa tidak, Iqbal? Tidak punya hutang puasa. Kenapa? Karena memang tidak memiliki waktu dan kemampuan untuk melunasi. Paham Ali? Bedanya? Baik. Makanya orang-orang yang jompo, orang-orang yang jompo, yang dia tidak berpuasa karena memang tidak memiliki kemampuan, karena sudah saking tuanya, tidak memiliki kemampuan. Full tidak berpuasa Ramadan. Tentunya bertambah hari kan bertambah lemah secara apa? Secara keumumannya, ya kan? Kecuali tiba-tiba seorang mendapatkan kekuatan dari Allah, tiba-tiba langsung kuat. Tapi ini nadir, wan nadir la hukmalah. Orang bertambah hari tua ya bertambah lemah. Maka orang yang seperti ini, ketika meninggal, dalam keadaan memang setelah itu tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk berpuasa, untuk melunasi Ramadannya yang dia tinggalkan, ya dia tidak dikatakan memiliki hutang. Paham? Baik. Kemudian bagaimana wali melunasi hutangnya, kawan? Ya, setelah kita tahu cara menghitung hutang si mayit. Misalnya sekarang taruhlah si mayit meninggalkan 15 hari hutang puasa. Apakah ditunjuk 1 orang dari wali untuk mempuasakan 15 hari berturut-turut? Ataukah boleh langsung misalnya dia punya ahli waris 15, sudah puasakan satu-satu? Maka jawabannya semuanya boleh. Karena dalam puasa Ramadan, hutang puasa Ramadan, demikian pula nazar misalnya, yang tidak dipersyaratkan berturut-turut, maka boleh langsung 15 orang berpuasa dalam 1 hari. Maka ini sudah memenuhi kriteria, sebagaimana ini dirajikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kata beliau, "Falau qaddara anna rajula lahu 15 ibnan wa arada kullun wahidin minhum an yasuma yaumaini an 30 yauman fayujzi." Seandainya ditakdirkan ada seorang laki-laki punya anak 15. Anaknya 15. Kemudian masing-masing dari mereka ingin mempuasakan 2 hari karena orang tua yang meninggal punya hutang puasa berapa?
30 hari, maka itu sah. Nah, seandainya pun dibagi 30 ahli waris, misalnya ahli waris semuanya ada 30, sudah dibagi, kita biar ringan mempuasakan, sudah dapat uangnya, sudah mendapat warisannya, puasa sehari-sehari sah. Baik. Karena apa? Karena intinya telah terkumpul puasa 30 hari. Nah, baik. Wala farqa baina an yasumuha fi yaumin wahid aw idza shama wahidun shama tsani al-yaum alladhi ba'dah thumma yutimmu 30 yauman. Tidak ada bedanya antara mereka berpuasa pada satu hari secara bersamaan atau dibikin runtut jadwal, yang anak pertama puasa hari Senin, anak kedua puasa hari Selasa, anak ketiga puasa hari Rabu, terus sampai sempurna hutangnya, ini juga tidak mengapa. Baik. Ini pada hutang puasa yang tidak dipersyaratkan tatabu'. Tapi pada hutang puasa yang dipersyaratkan tatabu', seperti puasa kafarah, dia punya hutang puasa kafarah. Nah, misalnya kafarah zihar dan yang semisalnya. Nah, yang dipersyaratkan tatabu' berurutan. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, tidak bisa dengan cara tadi. Nah, baik. Fala yumkinu an yaqtasimal warathatu as-sauma li-ishtiratit tatabu'. Nah, tidak bisa. Nah, para ahli waris itu berbagi untuk mempuasakan. Kenapa? Karena dipersyaratkan adanya tatabu' berurutan. Wali anna kullu wahidin minhum lam yasum syahraini mutatabi'ain, dikarenakan masing-masing dari mereka itu tidak berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kafarah zihar atau kafarah karena membunuh tanpa sengaja. Seorang sopir misalnya menabrak seseorang taib dan meninggal. Ini masuk dalam kategori qatal khata'. Kalau tidak sengaja nabrak, tapi kalau dia sengaja ditabrak, nah ini qatal amd. Taruhlah dia sudah hati-hati nyerempet orang, meninggal, qadarullah ma syaa fa'al. Nah, di antara kafarahnya yaitu apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini kalau meninggal, dia sebenarnya ada waktu, tapi puasa ini kan orang 2 bulan berturut-turut, mulai nunda, akhirnya meninggal. Jadi hutang. Nah, punya hutang kafarah ini, juga masuk dalam hadis ikhwan, man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyyu. Lalu bagaimana walinya untuk melunaskan hutang tersebut? Tadi dikatakan tidak mungkin kalau dibagi. Berarti bagaimana? Ya, kalau ada yang ingin mempuasakan sebagai bentuk kebaikan kepada si mayit, apakah itu orang tua atau saudara yang meninggal, maka dia sendiri berpuasa 2 bulan berturut-turut. Dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', wa alaihi fanaqul idza wajaba 'alal mayyiti siyamu syahraini mutatabi'ain fa imma an yantadiba lahu wahidun minal warathati wa yasumuha wa imma an yut'imu an kulli yaumin miskinah. Maka berdasarkan penjelasan tadi kami katakan, jika wajib atas seorang mayit puasa 2 bulan berturut-turut, tapi puasa itu belum dia lunasi sehingga menjadi hutang, maka kemungkinannya ada seorang di antara ahli waris yang yang maju tampil untuk mempuasakan, sehingga dia berpuasa 2 bulan berturut-turut dan dia akan mendapatkan pahala khair, kebaikan selain puasanya, kesabarannya, juga kebaikan kepada si mayit.
Wa imma an yut'imu an kulli yaumin miskinan, dan kemungkinan kedua dia mereka memberi makan untuk setiap harinya satu orang miskin. Tayyib. Syahidnya terkait masalah tadi mempuasakan untuk si mayit, berarti kalau hutang puasa yang dipersyaratkan tatabu, maka itu tidak bisa dibagi, tapi harus satu orang kemudian puasa sehari demi sehari sampai selesai. Naam, wallahu taala alam. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.